Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Baik, Bu. Baik, Bu, sehat. Sehat, Bu. Ya. Jadi kita ketemu lagi belajar dari pertemuan yang ketiga. Oke, ya. Tadi Ibu sudah sambil menunggu, Ibu sudah absen, ada yang sudah hadir ya. Ini yang belum, ini Agung belum kelihatan ini. Agung, kemudian Aksal, Sunarti. Yang lainnya sudah Ibu absen ya. Walaupun keluar masuk gangguan sinyalnya. Kalau Tri Ayu ini dari tadi ini nggak masuk-masuk ini. Mungkin sinyalnya. Oke, untuk pertemuan minggu ini, apakah semuanya sudah mengisi kehadiran di GCR? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi silakan isi ya dengan mengisi nama lengkap dan NIM-nya. Karena mungkin ada yang pakai akun dengan nama yang berbeda ya. Oke, langsung saja Ibu mau buka materi kita untuk hari ini. Oke, ditunggu ya. Materi kita pertemuan ketiga itu mengenai turunan. Gimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, tunggu web 5 kita. Ini waktu SMA sudah pernah belajar belum turunan? Sudah, Bu. Sudah ya, jadi tinggal mengulang pendalaman materi saja. SMA, apalagi yang jurusan IPA ya, pasti nih. Oke ya, ini turunan ada yang fungsi aljabar, ada trigonometri ya. Oke, kita lanjut ntar ya. Nah, di awal pasti Ibu menjelaskan tujuan perkuliahan kita ya. Tujuan perkuliahan kita ada 3. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep turunan itu apa. Kemudian menjelaskan teorema pada turunan. Yang terakhir, mahasiswa dapat mencari turunan dengan menggunakan teorema turunan fungsi dan fungsi trigonometri. Oke ya. Sekarang kita lihat pengertiannya. Jadi kalau dalam kalkulus ya, yang konsep utama kita pelajari yang pertama limit, yang kedua itu turunan ya. Jadi kita pelajari ini maksudnya ya, dalam matematika turunan dari suatu fungsi adalah satu dari 2 konsep ya. Jadi konsep pertama limit, konsep kedua itu turunan. Kemudian inverse dari turunan disebut anti turunan atau integral. Jadi setelah kita belajar turunan, selesai materi turunan, kita belajar integral ya. Oke. Sekarang aplikasinya apa? Pasti ada kegunaannya ya. Belajar turunan kegunaannya bisa dalam fisika, bisa dalam biologi, dalam ekonomi ya. Jadi banyak pemanfaatannya. Kemudian lambang dari turunan bagaimana? Biasanya disimbolkan ya dengan F aksen ya. Jadi kalau F ada tanda seperti ini, bacanya F aksen yang nilainya pada sembarang bilangan C. Jadi nih, perhatikan. Turunan ya F aksen C itu sama dengan limit F buka kurung C plus H tutup kurung minus FC per H untuk H mendekati 0. Ini konsep turunan ya, kita hubungkan dengan konsep limit ya. Nih maksudnya, pengertiannya. Oke ya, Ibu lanjutkan. Sekarang ada perbedaan antara turunan dan diferensial. Ya, sering pasti dengar istilah ada turunan, ada diferensial, bedanya apa ya? Nah, oke, sekarang perhatikan. Kalau misalnya ada tulisannya DXY atau DY per DX, ini maksudnya lambang turunan ya. Ini lambang turunan DY per DX atau DXY. Nah, sekarang gimana Bu diferensialnya? Nah, kalau lambang diferensial itu cukup DY saja. Jadi DY ini menyimbolkan lambang diferensial. Oke, sekarang contoh soal. Jika Y-nya sama dengan X+3, ya, maka
Nah, turunannya dy per dx ya, tentunya 3x pangkat 2. Dari mana 3x pangkat 2? Ini pangkatnya 3, kita ke depan ya, pangkatnya ke depan. Kemudian x-nya variabelnya tetap, kemudian pangkat 3 ini kita kurangkan 1. Nanti ada teoremanya ya. Jadi 3x pangkat 2. Kalau misalnya kita menuliskan dy per dx sama dengan 3x kuadrat ya, pangkat 2 ya, sama itu dengan kita menuliskan lambang turunan. Nah, sekarang bagaimana kalau diferensialnya? Diferensial itu misalnya ya dy ya sama dengan dx pangkat 2 dx ya. Nah, ini. Jadi beda ya. Beda antara turunan dengan diferensial. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada pertanyaan? Kita akan lanjut ke teorema pertama. Oke ya. Jadi di dalam turunan ini ada 8 teorema, bahkan 9 ya yang kita bahas di sini ada 8 teorema ya. Jadi teorema pertama berhubungan dengan satu konstanta. Tahu konstanta? Pernah dengar tak konstanta? Pernah, Bu. Pernah. Jadi konstanta itu ya suatu ini, misalkan, nah, Ibu jelaskan di sini dulu. Jika fx sama dengan k adalah satu konstanta untuk sembarang x. Ya, jadi fx sama dengan 0, f aksen x. Jadi kalau suatu bilangan itu konstanta, kita turunkan, maka turunannya itu sama dengan 0. Ya. Sekarang contoh, ini buktinya menggunakan limit, contohnya. Nah, fx fungsinya merupakan konstanta 5, ya, bilangan 5. Kalau kita turunkan 5 ini, ya, turunan dari 5 itu 0. Turunan dari 10, 0. 12, 0. Pokoknya semua bilangan kalau kita turunkan itu hasilnya adalah 0. Ini teorema pertama. Jadi kalau turunan kita turunkan, tidak usah pusing-pusing. Karena teorema pertama bunyinya seperti ini, maka hasilnya adalah 0. Oke ya. Nanti materinya ada ya. Yang penting diperhatikan saja penjelasan Ibu. Kemudian teorema kedua tuh aturan fungsi identitas. Yang mana fungsi identitas? Seperti ini. Fungsi identitas ya kalau fx sama dengan x. Nah ini identitas ya. Nyatakan dirinya sendiri. Maka turunannya adalah 1. Ya. Buktinya ya silakan dilihat. Ini pembuktiannya menggunakan limit. Sekarang contoh soalnya. Kalau fungsinya fx sama dengan x, maka f aksen x itu sama dengan 1. Jadi semua variabel, misalnya fa sama dengan a, f aksen a itu sama dengan 1, fb sama dengan b, f aksen b sama dengan 1. Semuanya ya, ini ada contohnya. Jadi teorema pertama berhubungan dengan bilangan, kalau diturunkan itu 0. Kemudian teorema kedua berhubungan fungsi identitas, semua variabel ya yang identitas menyatakan identitas seperti ini kalau kita turunkan itu hasilnya 1. Oke, ada pertanyaan? Ibu mau lanjut ke ini ya. Kita beralih ke ini aturan pangkat. Nah, ini aturan pangkat. Yang paling umum kita gunakan itu aturan pangkat. Yang mana aturan pangkat misalnya fungsinya fx itu sama dengan x pangkat n. Kalau kita turunkan sama seperti contoh di awal tadi yang Ibu berikan ya. Kalau kita turunkan menjadi pangkatnya ke depan, x-nya variabelnya tetap, kemudian yang pangkat n-nya ini berkurang ya, dikurangi 1. Ini kita menggunakan teorema 3. Oke. Ini pembuktiannya dengan menggunakan limit ya. Ini sengaja tidak Ibu jelaskan ya, cukup mengetahui saja. Kalau dijelaskan khusus untuk jurusan matematika. Kalau ini kita hanya pemanfaatan saja, tidak membuktikan rumus ya. Oke, bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah sekarang contoh ya, ini ketutup nih. Oke, ada contoh. Ibu naikkan dulu ini. Oke ya. Contohnya boleh dilihat. Sini ada contoh 2. Fungsi pertama fx itu sama dengan x pangkat 4. Gimana kalau kita turunkan? Kalau kita turunkan ya,
itu jadinya 4 pangkatnya ke depan, X-nya tetap, kemudian pangkatnya ini kita kurangkan 1. Jadinya 4X pangkat 3. Mudah kan? Iya, Bu. Ya. Kemudian contoh kedua, Ibu pakai variabelnya A. Mana kursor Ibu ini ya. FA sama dengan A pangkat 3. Ibu turunkan. A pangkat 3, A pangkat 9 ya. Jadi 9 ke depan, kemudian A-nya tetap, tidak usah diganti. Kemudian pangkatnya ini kita kurangkan 1. Jadi 9A pangkat 8. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Nah, udah jelas ya. Kalau misalnya masih bingung boleh bertanya. Nah, sekarang teorema keempat, aturan kelipatan konstan. Nah, gimana kelipatan konstan? Kalau kelipatan konstan, sebelum fungsinya ada sebuah bilangan. Itu maksudnya ini. Ada sebuah bilangan K konstanta dikalikan dengan Fx. Ya. Pembuktiannya sekarang contoh. Nah, ini contohnya. Kalau teorema ketiga itu aturan pangkat. Jadi hanya ada X pangkat 3 saja. Nah, sekarang kalau kelipatan konstan, ada bilangan kan di depannya. Di sini ada 5. Ya. Jadi bagaimana turunannya? Turunannya 5-nya kita tuliskan kembali, kemudian kita turunkan X pangkat 3-nya. Kalau X pangkat 3, kita turunkan 3-nya ke depan, sesuai dengan teoremanya. X-nya tulis kembali, kemudian pangkatnya ini kita kurangkan dengan 1. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, alhamdulillah ya. Kita lanjut ya. Ya. 5 tulis kembali jadi 3X pangkat 2 ya. Oke, sekarang yang bilangannya di depan kita kalikan. 5 kali 3, 15. X-nya tetap pangkat 2. Oke, kita sudah sampai teorema keempat. Sebelum Ibu lanjutkan, yang mau bertanya boleh? Enggak ada, Bu. Oke, mudah ya. Tidak begitu sulit. Ya. Sekarang aturan kelima atau teorema kelima, aturan jumlah. Aturan jumlah sebenarnya sama ya, sama saja. Kalau ada 2 buah fungsi, ini jumlah maksudnya di sini ya. Jadi dia menggunakan tanda plus di sini ya. Kita tinggal menurunkan satu persatu ya. Nah, perhatikan contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau X pangkat 2, kita turunkan tentunya 2-nya ke depan, X-nya tetap, pangkat 2 ini dikurangi 1. Oke, jadi 2X, kemudian pangkat 2 min 1 ini. Plus, kalau 3X kita turunkan gimana? Kalau kita turunkan jadinya nggak bisa. Siapa ini? Keluar masuk. Bentar ya. WA-nya masuk. 2X pangkat 1. Nih dapatnya. Pangkatnya dikurang. Kemudian 3X, 1 min 1 ini. 3 tetap, X pangkat 0. Semua bilangan kalau kita pangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi 3 kali 1 itu sama dengan 3. Ini. Ada pertanyaan teorema kelima? Ayo siapa bertanya sebelum Ibu lanjutkan ke 6. Bisa dipahami enggak ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Paham, Bu. Oke ya, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke teorema ke-7. 6. Ya, ke-6. Teorema ke-6 sama seperti teorema ke-5 ya. Teorema ke-6 ini mengenai selisih. Selisih sama saja ya, cuman tandanya kalau misalnya jumlah itu plus pakai tanda plus, kalau selisih tanda minus. Aturannya sama ya. Jadi kita menurunkan satu persatu. Nah, Ibu ambil contoh sama seperti yang sebelumnya. Slide sebelumnya itu aturan jumlah. Hanya saja di sini Ibu ganti dengan tanda kurang atau dengan tanda minus seperti ini. Ya. Jadi kita turunkan satu persatu. Kalau X pangkat 2 diturunkannya tentunya 2X. Ya, 2X pangkat 1, tuliskan saja 2X. Kemudian kalau 3X kita turunkan itu tentunya menjadi 3.
Ini kan X ini apa? Yang tadi sudah ada teoremanya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ini contoh kedua. 3X pangkat 2 min X. Oke, ini. Nah, kalau 3X pangkat 2 ya, ini kelipatan konstan ini ya, ada kelipatannya. 3-nya tulis kembali. X pangkat 2 kita turunkan menjadi 2. Ini 2-nya dapat dari pangkat. X-nya tulis kembali. Kemudian 2 pangkat ini kita kurangkan 1. 2X pangkat 2 min 1. Kemudian kalau X, ada teoremanya tadi, fx, kalau diturunkan itu sama dengan apa ya? Sama dengan 1. Kalau mau dituliskan seperti ini, penjabaran Ibu boleh. Ya. Min X, ini kan pangkat 1, jadi satunya ke depan tidak perlu kita tulis. Kemudian pangkatnya 1 dikurang 1, tentunya X pangkat 0. Semua bilangan kalau kita pangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Ya, semua bilangan, berapapun bilangannya. Mau 1.000.000, kita pangkatkan 0 sama dengan 1. Siapa mau bertanya? Kalau tidak bertanya, mau langsung teorema ke-7 hasil kali. Nah, kalau hasil kali artinya ada 2 buah fungsi. 2 buah fungsi itu bentuknya bentuk perkalian ya. Iya ya. Jadi kita menggunakan rumusnya ya, teoremanya ya, seperti ini. Fx dikalikan G aksen X. G aksen X ini turunan pertama ya, turunan dari fungsi kedua. Ini kan fungsi pertamanya fx, fungsi keduanya gx. Jadi kita menggunakan aturan ini. Fx dikali G aksen X plus f aksen X dikali Gx. Oke, biar jelas kita ke contoh soal. Kalau ngelihat sana nanti nggak jelas ya. Oke, sekarang contoh soalnya Ibu ada 2 buah fungsi. Ini maksudnya perkalian ya. Jadi ini fungsi pertama 3x plus 5 fungsi pertama. Fungsi keduanya 2x min 1. Oke, nah ini. Jadi ini fungsi pertama. Fx sama dengan 3x plus 5. Ini fungsi kedua. Jadi biar kita cepat mengerjakannya, kita turunkan satu persatu. Fungsi pertama kita turunkan, 3x kalau kita turunkan tentunya menjadi 3 ya. Sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau 10x diturunkan jadi 10, 15x diturunkan jadi 15. Negatif 25x diturunkan negatif 25, itu ya. Nah, sekarang 2x kalau kita turunkan 2. Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Oke. Paham, Bu. Nah, sekarang tuliskan rumusnya. Jangan langsung dijawab, tuliskan rumus dulu. Jadi f aksen X sama dengan, tuliskan rumusnya. Rumus ini sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Langkah selanjutnya tinggal kita memasukkan saja. Fx-nya mana? Fx-nya ini kita ambil. Fx-nya 3x plus 5. Buat dalam kurung terlebih dahulu. G aksen X yang mana? Yang ini. G aksen X-nya 2. Jadi tulis 2. Ini titik artinya kali ya. Kalikan 2. Oke, Ibu lanjut. Plus ini dari rumus. Kemudian di sini F aksen X. F aksen X-nya di sini 3. Jadi tulis 3. Di sini. Ini rumusnya dikali ya, titik dalam matematika itu artinya kali. Kemudian GX-nya berapa? GX-nya ini. Mana nih? 2X min 1. Tuliskan seperti ini. Biasanya kalau soalnya bentuk pilihan ganda, ini pilihan gandanya atau option yang kita pilih sampai di sini saja. Ya, sudah tidak diselesaikan, sudah selesai. Atau tanda titiknya dia hilangkan boleh ya, karena di sini kalau ada tanda kurung, tutup kurung, enggak ada bilangan, artinya dikalikan. Ya. Jadi boleh sampai sini. Tapi kalau misalnya soalnya esai, lebih baik diselesaikan sampai habis. Ya. Jadi 3x dikalikan 2 jadi 6x. 5 dikali 2, 10. Kemudian 3 kali 2 itu 6x. Oke. 3 dikalikan min 1 itu min 3. X-nya kita samakan. 6x ditambah 6x itu 12x. 10 minus 3 itu 7. Kalau esai boleh diselesaikan sampai habis, tapi kalau pilihan ganda, kalau sudah ketemu jawabannya seperti ini, tidak perlu kita selesaikan. Oke, ada pertanyaan? 2 plus 3 itu dapat dari mana, Bu ya? Yang mana? Ngilangi 2 plus 3. Yang ini, 12 ini? Tidak, 2
plus 3, Bu. Yang 3X tambah 5 dikali 2 tambah 3 itu, nah, Bu. Yang ini 2x min 1. 2 Bu, yang tambah tengah. 3, Bu. Sampai. Yang pertengahan, Bu. Ini. 2 tambah 3. Yang pertengahannya itu loh Bu, dapat dari Yang mana? G aksen, Bu. G aksen sama F aksen. Ini. Rumus. Ini rumusnya. Jadi lihat kita rumusnya ini FE kan? Ini, ya, FE kan 3x plus 5 kan? Kemudian G aksen X-nya berapa? 2. Ini 2. 2. Nah, tulis 2 di sini. Kemudian lagi lihat rumusnya F aksennya berapa? 3 di sini, tuliskan 3. Lanjut, GX-nya apa? GX-nya 2x min 1. Karena ya, jadi dalam kurung, jangan langsung tidak dalam kurung karena kali kan? Iya, Bu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ibu mau lanjut teorema selanjutnya, ya. Yang ke-8 teorema hasil bagi, ya. Sama. Nah, hasil bagi ini tinggal 10 menit waktu kita ya, cukup lah ya. Teorema hasil bagi kita menggunakan rumus juga. Ini rumusnya sama ya. Oke, mana ini kursor Ibu? Jadi kalau ketemu rumus seperti ini sama ya. Cuma dibalik-balik saja nih. Ini kalau rumus pertama dari buku pertama yang Ibu peroleh itu GX-nya di depan. Kemudian F aksen X-nya di belakang sini. Ini sama kan kalau perkalian 2 kali 3 sama tidak dengan 3 kali 2? Nah, Sama. hasilnya sama kan? Hasilnya sama jadi boleh seperti itu. Iya. Jadi boleh menggunakan rumus pertama, boleh menggunakan rumus kedua. Ini pembuktiannya dengan menggunakan pendekatan limit ya, teorema limit. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Fx sama dengan, jadi bentuknya A per B ya. Ada fungsi pertama, ini ada fungsi kedua. Nah, langkah kita yang pertama, kita menentukan mana fungsi fx. Fx fungsi pertama yang di atas, x plus 2. Fungsi kedua gx yaitu x kuadrat plus 5. Sekarang kita turunkan semuanya. Turunan dari fx, ya kita simbolkan f aksen x itu sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau x, tadi ya, x diturunkan itu sama dengan 1. Ada lihat di teoremanya. Lanjut ya. Kalau x kuadrat plus 5 kita turunkan bagaimana? Ya tentunya 2x. Kenapa 2x? 2-nya ke depan. Tulis x-nya tetap. Kemudian pangkatnya ini dikurang 1. Jadi 2x pangkat 1 itu sama saja dengan 2x. Nah, sekarang konstanta. Ya, konstanta ini ya 5. Ya berarti kalau konstanta kan bilangan. Kalau bilangan kita turunkan itu hasilnya 0. Ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai tinggal masukkan saja. Ya. Tuliskan kembali rumusnya. Oke, sudah dituliskan. Baru kita masukkan mana yang GX. Nah, sekarang GX yang mana? Ini GX kan pertama kali berarti ini X kuadrat plus 5. Ibu tuliskan dalam kurung. Nih. Kemudian F aksen X ini 1. Ibu tuliskan 1. Lanjut, ini tandanya minus. Tuliskan kembali. Fx itu sama dengan X plus 2. Tulis X plus 2. Kemudian G aksen X. Mana G aksen X ini? 2X. Tulis kembali 2X. Lanjut per G kuadrat X. GX-nya apa? Yang ini GX-nya. X kuadrat plus 5. Jadi X kuadrat plus 5 dalam kurung dipangkatkan dengan 2. Ya. Sudah ditulis bentuk seperti ini. Kalau Ibu sederhanakan. Jadi sederhana. Ya. Kalau sebuah bilangan kita kalikan 1, itu bilangan itu sendiri kan. Jadi Ibu hilangkan satunya. X kuadrat plus 5 tetap dalam kurung. Kemudian 2X ini Ibu pindahkan ke depan. Pindahkan ke depan sini. Oke. Ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak ini? Bisa, Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, teorema ke-9 dari rantai ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya.
Jadi belum Ibu berikan pada pertemuan ini karena memang kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Slide terakhir Ibu, turunan fungsi trigonometri. Oke, silakan diperhatikan. Fungsi trigonometri yang perlu kita pahami ada 3 yang umum ya. Kalau turunan dari sin X tentunya cos X. Kemudian turunan dari cos X itu negatif sin X. Lanjut ya. Turunan dari tangen X itu secant kuadrat X. Sekarang untuk lebih jelasnya ke contoh. Perhatikan contohnya. Tentukan turunan fungsi fx sama dengan 3 sin X minus 9 cos X. Gimana caranya? Kalau sebuah bilangan kita tulis kembali 3. Ya, kalau bentuk seperti ini 3 sin X kita turunkan apa? Cos X. Ya. Cos. Nah, cos X. Ini tandanya minus tetap minus. 9-nya kita tuliskan kembali. Kemudian cos X, kalau kita turunkan, ini cos X, turunkan apa? Min sin X. Benar kan? Min sin X, gimana kalau min sin X? Tulis min sin X. 3 cos X, kenapa ini Bu tandanya kok jadi positif? Karena ini negatif, ini negatif. Negatif ketemu negatif, jadinya positif. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ini bentuknya sederhana ya. Teoremanya masih kita menggunakan teorema 1 sampai 8. Tapi yang perlu diperhatikan kalau turunan sin X itu sama dengan apa? Turunan cos apa? Turunan tangen apa? Nah, seperti itu saja. Siapa mau bertanya? Nih, latihan soalnya. Oh, Rianda, kita mau habis ini. Oke, sudah dilihat? Nah, kalau soal Ibu ini ya nomor 1 mudah. Nomor 2 ini 2/3 ya. 2/3 ya. Kemudian soal nomor 2 ini bentuk perkalian. Ini bentuk perkalian, ini gunakan teorema bentuk perkalian. Ini perkalian juga. Kemudian soal nomor 3 bentuk pembagian. Soal keempat, ya. Soal keempat itu diturunkan masing-masing. Sudah diturunkan, disubstitusikan. Tahu disubstitusikan? Diganti nilai X-nya menjadi 2. Ya, nih. Turunan kelima. Soal kelima maksud Ibu ya. Soal kelima. Oke. Soal kelima ini bentuk perkalian. Sin X dikalikan cos X. Gunakan teorema keberapa ini bentuk perkalian. Ya. Yang ini juga bentuk perkalian. Oke, siapa mau bertanya? Stop. Ya. Nah, Ibu mau kembali dulu. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ini yang tidak hadir ini Agung dengan si Sunarti ya. Yang lainnya sudah Ibu anggap hadir walaupun tadi ada yang keluar masuk, mungkin gangguan sinyal, itu tidak masalah. Ada pertanyaan? Bu Risa, Bu. Bu Sunarti. Kenapa? Ibu Sunarti lagi ada jaringan ini, gangguan jaringan, Bu. Nah, gangguan jaringan. Mungkin hujan, mungkin apa ya, mungkin tidak tahu kita kalau jaringan nih. Ada pertanyaan? Ya, Bu, dia habis hujan katanya. Hujan. Di sini hujan. Bu. Apa? Arsa mau Ibu, ya? AB-nya dibuat kalau soal A dengan B-nya buat kalau 1A, 1B itu Aku pilih salah satu. Kalau A, B, sepertinya boleh pilih salah satu. Ada kan? Salah satu berarti 1A, Ya, 2. boleh. Bu, saya 1A, kemudian 2-nya yang B. Kalau AB ya, kalau tidak AB berarti kerjakan ya. Oke, tadi materinya sudah Ibu ke GCR ya, slide-nya ada. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan tadi pada saat Ibu jelaskan ngerti, tapi lupa-lupa boleh dilihat videonya, ada juga video penjelasannya ya. Tapi kalau misalnya masih belum jelas juga, boleh bertanya. Batas pengumpulannya kapan, Bu? Batasnya sampai jam 8. Batas pengumpulannya? Jam 8 malam. 8 malam ya? Jam 8 ya. malam. Oke. Biar langsung dikerjakan, takutnya Ibu tidak dikerjakan. Ya. Jadi kalau mau yang bagusnya ada videonya, tapi kalau misalnya memang videonya tidak bisa dikirimkan ya diupayakan lah ya. Gimana caranya supaya bisa kirim video lewat GCR.
Kalau misalnya Bu, saya sudah buat video, Ya, Bu. sudah bagus penjelasannya, GCR-nya memang tidak bisa, ya oke lah, minggu ini masih Ibu maklumi, kirim ke email. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Ibu tutup ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Silakan kita komunikasi lewat WA grup saja. Akhirnya Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Dengan Ibu.